Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman SMA Double Track Jawa Timur. Salam kenal, saya Prasetyo Adi dari Kawakibi Digital Branding. Bertemu lagi di series ketiga, dan hari ini kita akan berbicara tentang mencari konsumen ideal. Ini sangat penting ketika kita punya produk dan kita punya jasa gitu ya. Kita harus tahu konsumen kita sebenarnya siapa. Banyak sekali dari kita yang berpikir bahwa Mas, konsumen saya adalah semua orang. Mas, konsumen saya banyak dan dari anak kecil sampai orang dewasa kayak gitu. Nah, itu kurang tepat. Jadi kita hari ini akan berbicara tentang mencari target konsumen ideal. Nah, di SMA DT ada jasa dan ada barang. Oke, yang terpenting adalah kalian tahu beberapa pertanyaan-pertanyaan mendasar yang akan kalian lakukan untuk memetakan sebenarnya siapa sih konsumen ideal saya gitu ya. Konsumen ideal atau konsumen adalah orang yang mau membeli produknya kalian. Orang yang memang tepat untuk membeli produk yang kalian miliki. Oke, langsung saja. Misalnya di sini pertama kita butuh bertanya. Jadi, di mana mereka? Siapa mereka? Jadi ketika kalian punya jasa fotografi, videografi, MUA, dan seterusnya, kemudian kalian punya barang berupa cookies, jahitan, dan lain-lain itu gitu ya, yang keren-keren itu, kalian harus tahu dulu siapa konsumen saya, siapa mereka. Oke, siapa mereka ini adalah misalnya nih, kalian punya jasa videografi gitu ya, siapa mereka? Mereka adalah, jadi bayangan kalian harus langsung berpikir, berimajinasi, saya atau konsumen yang tepat untuk jasa videografi saya adalah pemilik bisnis misalnya. Pemilik bisnis. Kenapa pemilik bisnis? Karena mereka punya produk yang bagus yang butuh didokumentasikan. Jadi mereka punya bisnis, mereka punya outlet, mereka punya resto, mereka punya produk yang butuh kita shoot untuk menjadi sebuah video. Seperti itu. Siapa mereka? Pemilik bisnis. Kemudian usianya berapa? Kira-kira usianya adalah umur 25 mungkin sampai 45 tahun. Ini sekedar ilustrasi ya teman-teman ya. Jadi nanti tetap menyesuaikan dengan produknya kalian masing-masing. Oke, siapa mereka? Usianya berapa? Kemudian di mana mereka? Mereka ada di mana nih konsumen kita? Apakah ada di sekitar rumah kita? Apakah ada di lingkungan satu kelurahan, satu perumahan, satu desa, satu RT dan seterusnya? Itu berdasarkan demografi, di mana mereka ada di sekitar rumah saya mas dan seterusnya. Oke ya, itu untuk videografi tadi ilustrasi. Kemudian selanjutnya adalah apa masalah mereka. Siapa sih yang tadi ketika kita bilang adalah pemilik bisnis, masalah mereka kira-kira apa ya? Ketika kalian punya sebuah jasa videografi, kemudian menarget konsumennya adalah seorang pemilik bisnis, kira-kira masalah mereka apa? Oke, kita ilustrasikan deh. Yang pertama misalnya, mereka tidak punya tim khusus untuk melakukan video kepada produk-produknya mereka. Yang pertama. Yang kedua, mereka ingin produknya dikenal lebih luas, dimasukkan ke sosmed, dimasukkan ke YouTube, otomatis mereka butuh video untuk produknya mereka. Oke. Yang ketiga, bisa jadi mereka sudah punya skill untuk videografi, tapi mereka malas untuk mengedit. Itu yang ketiga. Yang keempat, mereka bisa videografi, mereka bisa editing, tapi mereka tidak memahami bagaimana cara pencahayaan yang bagus, bagaimana caranya angle yang tepat dan seterusnya. Mereka butuh kalian yang punya jasa videografi. Itu beberapa pertanyaan yang harus kalian coba mapping, coba lakukan pada diri kalian untuk memetakan siapa sih sebenarnya konsumen ideal kalian. Oke, selanjutnya pertanyaan keempat adalah mereka maunya apa? Pemilik bisnis tadi, ketika kalian punya jasa videografi, pemilik bisnis itu pengen apa sih gitu ya? Bisa jadi pertama, mereka ingin produknya tampil lebih keren. Yang kedua, mereka ingin melakukan promosi besar-besaran berupa video. Jadi video itu akan lebih dikenal luas oleh orang, kemudian mereka tahu bahwa ada sebuah produk yang keren dengan videografinya. Seperti itu. Itu maunya apa? Dan selanjutnya pertanyaan terakhir adalah agar apa? Agar apa sih
pemilik bisnis melakukan videografi, memesan jasa videografi dari kalian? Bisa jadi yang pertama, mereka ingin omsetnya naik. Oleh karena itu, mereka bikin video yang keren agar orang makin tertarik datang ke resto, ke warung, dan beli produknya. Oke ya. Yang kedua, misalnya mereka ingin tampil dengan branding yang lebih memukau, lebih positif, lebih keren di mata konsumen mereka gitu ya. Jadi kalian membranding sebuah produk tadi yang awalnya mungkin biasa, produknya mungkin biasa, tapi dengan videografi yang keren, yang bagus, itu akan memberikan efek persepsi yang baik di mata konsumen gitu ya. Otomatis produknya keren, videografi keren, mereka akan tertarik nih kayak gitu. Nah, itu adalah ilustrasi dari teman-teman yang punya bisnis di bidang jasa. Oke. Yang kedua, misalnya kita punya cookies atau kue. Lagi-lagi kita bilang cookies atau kue gitu ya, karena itu yang paling simple dan ya saya yakin teman-teman bisa membuatnya. Jadi yang pertama, siapa dia? Dia adalah misalnya nih emak-emak, ibu-ibu yang ada di sekitar rumah kita, yang ada di sekitar rumah kalian gitu. Usianya berapa? Usianya antara 30 sampai 40 tahun. Ibu-ibu ini usianya 30 sampai 40 tahun. Kemudian mereka punya anak kecil di rumah. Oke, itu adalah siapanya. Di mananya? Oh, di sekitar rumah saya. Di lingkungan rumah saya, di satu desa saya, ataupun bahkan di beberapa area sekecamatan di tempat kalian kayak gitu. Kemudian ditanya lagi setelah siapa, kemudian masalahnya apa? Masalahnya ibu-ibu apa sih? Dia pengen ngemil di rumah, pengen melepaskan, menghilangkan stresnya di rumah dengan cemilan. Ada kan beberapa ibu-ibu, emak-emak yang suka nyemil gitu ya, karena memang dia lagi stres, karena banyak kerjaan di rumah gak selesai-selesai gitu kan. Nah berarti mereka pengen nyemil, ada masalah nih, ini ada masalah customer, ada masalah konsumen nih kayak gitu. Kemudian masalahnya apa lagi? Dia pengen makan yang manis-manis. Tuh, akhirnya dia mencari kue atau cookies. Kemudian masalahnya adalah saya mau cookies, tapi saya nggak mau keluar rumah. So, bisa nggak sih produknya teman-teman, produk cookiesnya kamu, delivery order ke rumah tersebut kayak gitu. Jadi ada masalah. Selanjutnya pertanyaan untuk reprofiling, memapping kebutuhan atau melihat konsumen ideal. Yaitu yang ketiga adalah mereka maunya apa? Konsumen emak-emak ini maunya apa sih dari kue saya? Apakah dia mau yang kue yang manisnya nggak terlalu manis, atau mau yang sehat, kue sehat, dan seterusnya. Kalian harus tanya kepada konsumen tersebut. Yang terakhir, agar apa? Agar emak-emak itu di rumah nggak bosen. Ibu-ibu muda ini di rumah nggak bosen. Akhirnya dia beli cookies dari kamu. Kemudian dia beli, dia cicipin, dia kangen, kemudian dia mau beli lagi dan beli lagi. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan yang pertama asumsi. Jadi kamu bisa mengasumsikan, membayangkan, mengimajinasikan, oh kira-kira ini loh konsumen ideal saya, kayak gitu. Oke, yang pertama mengasumsikan. Yang kedua, yaitu kita langsung bertanya kepada si konsumen tersebut gitu. Kita mencari beberapa orang, kita tanya, ibu, bapak, mas, inginnya kue yang seperti apa ya? Gitu. Kemudian perilaku atau kebiasaan di rumahnya gimana ya, dan seterusnya. Jasa videografi juga gitu. Langsung tanya ke klien atau ke orang yang memang membutuhkan, ditanya, bapak, ibu, kalau memang punya bisnis, kira-kira masalahnya apa nih untuk membuat video? Kemudian maunya apa ketika nanti produknya biar lebih keren, maunya seperti apa sih videonya. Nah, kalian akan mengcapture, menemukan masalah-masalah yang ada di lapangan. Kalian akan tahu bahwa memang kebutuhannya seperti itu dan kalian harus menawarkan jasa yang seperti itu. Jadi matching antara kebutuhan dengan apa yang kalian tawarkan. Ya, mungkin seperti itu. Jadi kita harus banyak-banyak mencari konsumen ideal. Dan itu nggak bisa dilakukan sekali ya. Gak bisa langsung dilakukan sekali terus langsung bener, konsumennya bisa jadi nggak begitu. Jadi setelah beberapa lama kalian melakukan bisnis, akhirnya ketemu dengan konsumen idealnya kalian, konsumen ideal dari bisnis kalian. Jadi berproses, bertahap. Nah itu mungkin yang paling penting dalam tahapan kita membangun bisnis. Jadi kita harus tahu konsumen kita sebenarnya siapa, dan jangan pernah bilang bahwa konsumennya adalah semua orang. Banyak orang yang tidak membutuhkan jasa kalian. Jadi kalian harus sangat-sangat spesifik memilih target market yang tepat. Ketika kalian bisa memilih target market yang tepat, maka peluang untuk terjadinya transaksi bisnis itu akan terbuka lebih lebar. Itu mungkin yang bisa saya share pada kesempatan kali ini.
Semoga bisa bermanfaat untuk kamu semua. Coba habisin langsung praktek ya. Langsung coba dipraktekkan apa yang sudah kalian dapat di video singkat kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.